Baik jamaah, kita kembali lagi Ramadan di rumah Mama Dede. Baik Ma, bagaimana sih akibat dan dampaknya ketika orang itu melampiaskan amarahnya yang paling parah itu? Sekarang begini, dalam rangka apa kita boleh marah? Ya. Oh ada juga. Kalau seandainya agama kita dihina, Rasul kita, kitab kita dilecehkan orang, di situ kita wajib membela agama. Bela terus ya. Wajib marah. Wajib. Tapi kalau mereka menyinggung kita, alah kecil. Makanya kita ini wajib berlaku adil. Oke. Dengan berlaku adil, insya Allah akan teredam kemarahan kita. Oke. Di rumah apa? Kita tenang, stres kita jadi jauh. Hati tenang juga. Coba kita lihat di antaranya bagaimana berlaku adil dalam Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Maidah ayat 8. Hai orang yang beriman, hendaklah kalian menegakkan keadilan karena Allah. Jangan sampai kebencian kamu pada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah kalian, karena keadilan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Bertakwa kepada Allah, Allah maha cepat perhitungannya. Di dalam ayat ini sangat jelas buat kita bahwa orang benar-benar beriman kepada Allah. Kata Allah, kalau dia jadi saksi akan menegakkan keadilan. Ini yang benar, ini yang salah, nggak bersebelah. Iya. Itu orang yang beriman. Beriman. Kemudian Allah berfirman, jangan sampai kebencian kamu pada suatu kaum berbuat kamu tidak adil. Maaf, kita hidup kadang-kadang suka sama yang ini, nggak suka sama yang ini. Kalau kita menjadi saksi, jangan orang yang tidak suka lalu kita tekan. Ya. Yang kita suka kita belain, itu salah kata Allah dalam ayat ini. Tidak adil ya itu. Tidak adil. Karena keadilan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Kembali kepada tadi kan Ali Imran 134. Jadi kalau kita benar-benar orang takwa, tidak akan berlaku tidak adil. Mana yang dimaksud adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang yang bisa meredam rasa amarah, dia berlaku adil, ketika dia marah, dia tidak akan merugikan dirinya, tidak akan merugikan orang lain. Kalau dia meredam amarah, dia berbuat baik, tidak akan berlebihan, walaupun dia lagi senang-senang. Itulah yang namanya adil. Jadi adil buat diri kita, adil juga buat orang lain. Makanya kata Allah, kalian harus berlaku adil dalam menegakkan akidah Islamiyah yang benar hanya karena Allah. Kadang-kadang dalam kita bergaul menyukai orang, tidak menyukai orang. Walaupun kita suka, jangan bela-belain dia kalau dia salah. Walaupun kita tidak suka, jangan nyalah-nyalahin dia. Jangan ikut menghakimi. Jangan ikut menghakimi, karena Allah menyaksikan apa yang kita ucapkan. Makanya orang yang bisa meredam emosinya, meredam rasa amarahnya dengan keimanan dan ketakwaan dalam situasi kondisi bagaimanapun, ngomongnya benar. Ya. Sikapnya benar. Kenapa? Omongan dan kelakuannya dikendalikan dengan keimanan, dikendalikan dengan ketakwaan, maka hidupnya tenang. Tenang. Enjoy. Iya. Tidak ada rasa gelisah, apalagi stres. Orang yang benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan amarahnya, maka dalam dia memandang segala sesuatu dengan pandangan ketakwaan kepada Allah, dengan pandangan keimanan kepada Allah, tidak mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau orang yang sudah bisa meredam hawa nafsunya, punten, insya Allah segala kebaikan terdapat dalam dirinya. Kalau orang yang marah, teriak-teriak. Orang yang meredam hawa nafsu, ngomongnya lemah lembut, perlahan-lahan. Kalau orang yang marah, pasti koret, pelit, kedekut, duit gue yang nyari, kok ngapain nyari orang, ngasih orang. Kalau orang yang bisa mengendalikan amarahnya, rezeki dari Allah ini berbagi. Memaafkan kesalahan orang, merendahkan dirinya di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia, nggak sombong. Kenapa sombong itu? Gara-gara dia hawa nafsunya yang dipakai. Gue gitu loh. Sementara orang yang meredam hawa nafsunya, orang yang meredam amarahnya, dia rendah hati, nggak ada kesombongan, dia tidak bangga diri, dia tahu kita sama-sama hambanya Allah. Masya Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah kita sama, asal dari laki-laki dari perempuan,
bersuku, berbangsa, bernegara untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling menyombongkan diri. Orang yang sombong, orang yang melepas amarahnya. Kalau tidak dihargai oleh orang lain dia marah. Kalau orang lain tidak menghormati dirinya dia tidak suka. Semua orang pengen menyanjung dia sehingga dia bangga dengan keadaan dirinya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita melepas rasa marah. Rasul mengatakan bagaimana meredamnya. Yang pertama dengan membaca ta'ud. Rasul dengan sahabat lagi duduk, di sebelahnya ada orang lagi duduk, ribut berantem. Matanya merah, urat lehernya udah ngegentang. Rasul bilang, saya tahu bagaimana meredam kemarahan mereka. Membaca ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang dibaca. Karena setan menjadikan manusia marah. Matanya merah, lehernya udah ngegentang uratnya. Dengan ta'ud, setan pergi. Yang kedua dengan berwudu. Kenapa berwudu? Marah didorong oleh setan. Setan diciptakan oleh Allah dari api. Yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Kemudian sholat 2 rakaat dengan sholat mutlak. 2 kali ketekuk udal kita, 4 kali ketekuk ketika kita sujud, maka emosi marah akan reda walaupun masih ada. Nah, skalanya udah rendah. Menelikanya sudah mudah. Bagaimana lagi? Ganti posisi. Kalau lagi berdiri marah, duduk marah, tiduran. Bagaimana lagi? Dengan diam. Kalau orang yang marah, teriak-teriak, dilawan kata Rasul dengan diam. Dengan diam, nggak ada orang yang terluka, nggak ada orang tersakiti. Kita lihat orang yang marah nyerocos ngomong, yang tidak layak diomongin, yang tidak layak dia teriak-teriak, semua di absen, anggota ragunan di absen. Kalau ada orang rekam, diunjukin rekamannya sama dia, nyesel apa kagak? Nyesel lama. Kok tega-teganya saya ngomong begitu? Ya Allah. Kok bisa saya berlaku begitu? Maka dengan diam, Rasul menyatakan, maka amarah akan terkendali insya Allah. Ini diantara resep-resep mengendalikan amarah kita. Hati kita tenang, stres jauh dari kita. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, Masya Allah, hati kita rasa dan gelisah, stres akan datang setiap saat, tekor, rugi hidup kita. Yuk, hindarkan kemarahan, biar hati kita tenang, stres pun jauh dari kita, maka hilang semua stres dalam diri kita. Wah, marah pada manusia saja itu tidak diperbolehkan ya. Artinya itu berdampaknya juga buruk dan berdosa ya, Pak ya. Apalagi kadang-kadang orang diberikan ujian terus-menerus dan tidak sabar, akhirnya malah marah kepada Allah tuh, Pak. Heran Allah tidak adil ya. Kenapa dia nggak pernah sholat kok rezekinya banyak? Saya rajin tahajud, Senin Kamis puasa, saya rezekinya segini mulu. Artinya dia bukan orang beriman, apalagi orang bertakwa. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Jangan kita jadi orang begitu. Jangan sampai kita termasuk salah satu orang yang gitu ya, Mah. Nanti kita lanjutin lagi ya, Mah ya. Semua yang ada di studio nih, jamaah pasti udah gak sabar kan mau nanya sama Mama. Tapi tahan dulu ya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah mengenai tema kita yaitu tahan emosi, tahan amarah, hati tenang, stres pun hilang. Jamaah tahan dulu, jangan kemana-mana, setelah jeda kami akan kembali. Tetap bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede.